warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Jami' Besar Ar-Ridwan, alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, yaitu tanggal 4 Zulhijjah. 4 Zulhijjah kita dapat berkumpul untuk memuliakan majelis pengajian seperti mana biasanya. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita mengadakan pengajian seperti biasa ini, rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah berlimpah-limpah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, bapak-bapak, sekarang besok kan udah tanggal 4 Zulhijjah. Ini sebenarnya sudah masuk puasa Zulhijjah. Udah ada yang puasa nggak nih? Puasa Zulhijjah itu kalau umumnya 8, 9 ya, hari Tarwiyah dan hari Arafah. Tapi kalau di dalam kitab kita ini, puasa itu 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Jadi mulai 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari Tarwiyah, 9 hari Arafah. Hadisnya ialah tidak ada min yaumin, tidak ada hari yang dicintai oleh Allah kecuali tanggal 1 bulan Zulhijjah. Luar biasa Pak ya, kemarin hari Selasa itu kemarin hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah melaksanakan puasa, alhamdulillah. Ya, yang sudah melaksanakan. Yang belum masih ada kesempatan. Besok, lusa, minimal hari Selasa depan. Hari Selasa tanggal 8 Zulhijjah, kemudian hari Rebo 9 hari Arafah. Apa kebesaran puasa Arafah ini? 1 hari kita puasa Arafah itu akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Insya Allah 1 hari puasanya Pak, dosa setahun diampunkan. Cobalah. Kalau di ujung harapan itu 2 malam dibangunin sahur. 2 malam trek sahur kayak kita sahur di sini, itu di ujung harapan malam 8, malam 9 udah speaker musola itu semuanya ada bangunin sahur. Masih berbudaya. Nah, kita di sini yang mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Nah, kemudian masalah kurban ini perlu ini Pak ya, kurban ya. Puasa tadi utama hari 10 hari yang pertama 1 sampai 9, kemudian puncaknya ialah 8 dan 9. Niat puasanya kalau kita puasa hari 8 hari Rebo, hari Selasa, nawaitu sauma sunnatat tarwiyah.
tarwiyah. Sahaja aku puasa sunat tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Kalau tanggal 9 nawaitu shauma sunat Arafah. Sunat Arafah. Udahlah dalam hati, besok saya puasa tarwiyah tanggal 8. Besok saya puasa Arafah tanggal 10. Udah cukup. Yang tidak lancar pakai nawaitu shauma, udah dalam hati saja. Itu Pak ya, setahun insya Allah kita coba ya memuliakan. Kemudian masalah kurban, ini yang penting bapak-bapak, mungkin ada yang berkurban, mungkin ada ibu-ibu ya ikut berkurban. Kurban ini hukumnya sunat muakkadah. Sunat muakkadah yang tiap tahun dilakukan oleh Nabi. Kurban itu. Nah, kita boleh berkurban setiap tahun kalau mampu. Hanya kalau akikah 1 kali seumur hidup. 1 kali seumur hidup itu akikah. Hewannya kalau kambing umur 2 tahun. Sama ada kurban atau akikah kambing yang berumur 2 tahun dan tidak ada cacatnya. Tidak boleh kurus, tidak boleh sakit, tidak boleh pincang, tidak boleh pecek, tidak boleh korengan. Begitu juga akikah. Orang kita suka melaksanakan akikah. Akikah ini harus kambing yang umur 2 tahun tidak ada cacat. Jangan kurang dari itu. Kurang dari 2 tahun tidak sah kambing akikah ataupun kurban. Bayangkan Pak. Nah, perintah akikah yang pertama ialah kamu laksanakan akikah, kamu sembelih, kemudian kamu masak dagingnya di rumah. Setelah itu dihantar ke rumah-rumah tetangga. Itu bukan suruh panggil orang, bukan. Gitu perintahnya. Jadi akikah itu kalau anak kita lahir umur seminggu, umur 2 minggu, umur 3 minggu. Nah, laksanakan akikahnya, beli kambing yang sempurna umurnya 2 tahun tidak cacat, kemudian dagingnya dimasak. Kita sendiri diantar ke rumah tetangga-tetangga. Begitu perintah yang pertamanya. Kita sekarang enggak, kita udah melebihi. Kita melaksanakan akikah, kita panggil orang ke rumah, jadi kita dapat 2 kali pahala. Pertama pahala akikah, yang kedua pahala ngasih makan orang. Tapi asalnya masak akikah itu antar ke rumah tetangga-tetangga. Kan lebih ringan. Nabi tidak mau memberatkan orang. Enggak diberatin. Ya kalau mampu ya panggil orang makan di rumah. Tapi syaratnya mesti menyembelih kambing yang umurnya 2 tahun, tidak boleh kurang dan tidak boleh cacat. Kira-kira kambing umur 2 tahun itu berapa sekarang harganya Pak? Kalau di Arab 3.500.000. 3.500.000. Di sini juga sama. Jadi kalau kurang akikah daripada ini nggak bisa. Minta maaf aja, saya menyatakan hukum. Hah? Andai kata ada orang nawarin bapak, Pak mau buat akikah, ya, udah 2 juta terima bersih bapak, udah mateng. Kalau saya nggak mau. Nggak mau saya. 2 juta itu kambing umur berapa?
2 juta itu kambing umur berapa? Pertanyaannya. Dapat enggak kambing umur 2 tahun sempurna, sehat, gemuk, 2 juta enggak dapat. Udah masak dengan bumbunya, udah jadi sate. Saya enggak berani. Kalaupun kita laksanakan itu, tidak sah akikah. Tahun depan masih buat lagi. Minta maaf. Yang udah membuat ya apa boleh buat lagi akikah. Udah itu aja. Beli kambing, masak dagingnya, sedekahkan ke tetangga. Itu perintah awalnya. Ya kalau dia lagi kebetulan ada hajat, ada apa segala macam, itu satu akikah. Ya. Nah, ini kawan-kawan kita ini mau cari murah aja, mau pintas. Kalau kita lewat di satu tempat, akikah 1.300.000. Saya berpikir, aduh, gimana ya ini ya? Ada nggak itu? Ada ya? Akikah 1.300.000. Kambing baru lahir kali. Karena kita harus panduannya agama. Karena kita mau melaksanakan perintah agama. Ini akikah ini kan perintah agama. Harus ikut. Syaratnya itu binatang harus umurnya 2 tahun dan sehat sempurna. Bayangkan Pak. Paling murah kalau kita pergi ke pasar Keranji itu 3 juta udah paling murah. Kambing sehat itu. Umur 2 tahun udah kupak giginya. Nggak tahu kalau ada yang lebih murah. Udah. Jadi syaratnya itu beli kambing itu sembelih di rumah, masak, antar ke rumah tetangga, nggak perlu ngundang orang, nggak usah. Kita telah melaksanakan syariat Nabi, perintah Nabi, itu dia. Satu. Besok nih tanggal 29 hari Kamis Lebaran. Setelah Lebaran kita akan kurban nih. Ya. Kurban ini akikah sudah pembahasan ya. Kurban ini hukumnya sunat muakkadah kalau dilaksanakan. Tapi kalau kurban dilaksanakan, 2 kewajiban orang yang berkurban wajib. Perbandingannya begini Pak. Salat sunat ba'diyah atau qobliyah maghrib kan sunat. Tapi kalau kita mau salat sunat, rukun 13 mesti dipenuhi. Rukun 13 mesti salat. Walaupun salat sunat, rukun salat 13 mesti. Nggak bisa dikurangin. Ini salat sunat nih, ada cepetin dikit nggak tumak nina, nggak bisa. Wajib. Jadi kurban tadi apabila kita mau laksanakan, kewajiban orang yang berkurban 2. Pertama, berniat. Coba Pak ini. Berniat ketika kurbannya disembelih. Sama ada dia potong sendiri atau dia serahkan kepada orang lain, mewakilkan niat boleh. Saya wakilkan kepada bapak pemotong untuk meniatkan kurban saya. Ucapkan, jangan tidak diucapkan. Atau kalau kita berkurban, ketika harus lihat, harus hadir. Ketika penyembelih Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minhum. Ketika ini pisau masuk ke leher, kita berniat, ini kurban sunat saya, ini kurban sunat saya. Hadir kita yang berniat, tukang sembelih tidak berbuat. Itu niat ya. Kalau tidak ada niat tidak sah kurban. Hati-hati, hati-hati. Atau kalau kita tidak bisa hadir, kita wakilkan kepada orang yang menyembelih untuk meniatkan kurban kita. 1. Yang kedua, memberikan dagingnya mentah. Itu sudah biasa ya, daging mentah diberikan kepada warga-warga ini. Itu sudah sah. Hanya niat yang paling penting Pak. 1, 2. Nah, kemudian masalah, bolehkah
Orang yang berkurban itu menjual kulitnya, kulit. Nabi mengatakan orang yang berkurban menjual kulitnya, kurbannya tidak sah. Hati-hati ya, kulit tidak boleh dijual. Bagaimana caranya kalau tidak boleh dijual? Disodakohkan. Itu harus ada ucapan disodakohkan. Kalau kita tidak mau bawa pulang kulit itu, disodakohkan. Apalagi nanti seperti ada panitia. Nah, kepada panitia kita katakan, ini kurban sunat saya, kulitnya menjadi sodakoh. Karena kulit kurban tidak boleh dijual oleh orang yang berkurban dan tidak boleh dijual oleh panitia. Nggak boleh, panitia nggak boleh jual kurban, daging nggak boleh. Tidak sah kurban orang-orang kalau itu kulit dijual oleh itu, Pak. Nah, caranya begitu, Pak. Si pekurban memberikan kulit kurbannya sebagai sedekah kepada panitia, gitu ucapannya. Ini kurban sunat saya dan kulitnya saya sedekahkan kepada panitia. Nah, apabila kulit ini telah diserahkan sebagai sedekah kepada panitia, baru panitia boleh jual. Kalau tidak ada ucapan saya sedekahkan kulit ini, tidak boleh dijual. Tidak sah kurban. Habis sayang, ya Allah, duit udah sekian banyak, kurban nggak diterima, sayang. Kurban itu apa, Pak? Mengapa begitu penting kurban ini, Pak? Jadi jatuhnya kurban. Jadi kurban ini adalah sebenarnya keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu binatang disembelih, bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allah hada minka wa ilaika fataqabbal minhum. Darah yang jatuh ke bumi itu ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi dosa orang yang berkurban. Itu, Pak. Maka kita hadir kita melihat kurban kita disembelih. Ini mah kita enak di rumah, jangan ya. Saya sudah menyampaikan ini. Kalau nggak sampaikan saya salah nanti. Saya di akhirat nanti dituntut oleh jamaah. Ini Ustaz nggak pernah ngomong, saya nggak tahu nih. Karena kurban ini begini, Pak. Kurban kita yang kita laksanakan, akikah kita, ini sangat kita butuhkan ketika hasyar. Hari mahsyar, ketika kita mau menjalani jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim itu panjangnya 1500 tahun kalau berjalan. Sanggup berjalan kaki 1500 tahun. Nah, itu ya hadisnya begitu. Gunanya kendaraan kamu. Nanti kurban ini ja'a biquruniha wa asy'ariha. Nanti pada hari kiamat ketika kita telah mau menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim itu, sana surga, di sini mahsyar, kurban berkata, datang seekor kambing yang besar, itu kurban kita. Makanya perlu berniat, perlu binatang yang sempurna. Datang dia kurban ini. Kalau 1 ekor datang 1 ekor. Kalau 10 dia berkurban datang 10 ekor. Si pekurban ini bingung. Kurban itu ngomong, wahai Tuan, naiklah Tuan ke punggung saya ini. Kita akan menembus jembatan Shiratal Mustaqim ini. Perjalanan 1500 tahun ditempuh dengan kendaraan. Kalau kira-kira
kendaraannya satu, kuat enggak kira-kira Pak? Mobil cc 1300, mau pergi jalan ke Medan 3000 km. Kalau mobil kendaraan 2000 cc, beda ya. Jadi kalau kita kurbannya banyak, cc-nya tinggi. Apa beratnya Pak? Cuma 3 juta setengah ya? Ada, insya Allah rezeki, lakukan sebelum terlambat, lakukan. Makin banyak kendaraan kita menempuh Shiratal Mustaqim ini, makin cepat. Karena nanti Shiratal Mustaqim itu ditempuh ada orang-orang yang bisa menempuh dengan sekejap mata. Begitu melangkah bismillah udah sampai ke surga. Itu orang-orang siapa itu? Siapa itu Pak? Bukan golongan kita, itu orang luar biasa. Ada yang hanya beberapa jam saja. Ada orang yang baru melangkah aja udah ditarik oleh malaikat masuk ke bawah api neraka. Kalau nggak pakai kendaraan agak sulit. Kendaraannya itulah dia kurban dan akikah itu. Begitu disebutkan dalam hadis. Ya Pak ya. Nah Kemudian tadi kurban itu dan kulitnya. Ini aja yang paling penting dalam masalah kurban ini. Kulit. Kalau Bapak bawa kurban, ucapkan kulit kurban saya ini saya sedekahkan kepada panitia. Baru boleh panitia jual. Kalau ucapan itu tidak ada, tidak boleh panitia jual. Begini ceritanya. Ketika Nabi berkurban, setelah selesai berkurban, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah aja minka. Ini dariku ini dari min ali Muhammad wa ummati Muhammad. Nabi berkurban. Ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Setelah selesai kurban dikuliti, Nabi panggil Sayyidina Ali. Ali, kata Nabi, ini kulit kurban sedekahkan. Gitu. Kulit kurban sendiri yang banyak tidak diketahui hukumnya ini Pak. Antar aja kurbannya ke sana, nggak ada ucapan apa-apa. Tiba-tiba ya namanya panitia ini kurban ada berapa puluh ekor nih. Ini duit juga ini. Ya datang tukang kulit. Tidak boleh dijual. Kalau dia jual juga batal pahala kurban orang. Jadi sedekah daging biasa. Hati-hati ya, sedekah kulit kurban ya. Nah, jadi sedekahkan ke panitia, nanti baru panitia bisa menjual duitnya untuk tabung masjid. Nah, duit keuangan masjid jadinya. Nah, gitu Pak. Tapi harus ada ucapan dari orang yang harus ada ucapan dari orang yang berkurban. Yang dulu-dulu nggak apa-apa, udah sah. Yang dulu-dulu udah sah udah. Nah, kami dulu lupa nggak tahu nih, udah sah udah. Nah, sekarang ke depan jangan lagi. Ini besoknya kita berkurban nih ya. Itu tadi hukumnya itu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan. Apa pertanyaan Ustaz Mahfuz? Silakan. Iya. Apa benar dulu seorang ahli nahu dia mati, begitu mati dihidupkan oleh Allah, ditanya oleh malaikat marrobuka, dia itu ahli nahu, kembali nanya mannya, kata man apa benar itu? Betul. Itu betul. Kalau orang hafal Quran memang banyak diterangin jenazahnya nggak akan dimakan binatang. Iya. Tapi kalau ini ahli nahu belum, kembali nanya lagi. Iya. Tolong diterangin dulu. Gini, itu memang ada di dalam kitab, tapi bukan hadis, kitab. Seorang ahli nahwu namanya Sibawayh. Sibawayh ini pengarang kitab nahwu. Ketika dia mati, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka?
Artinya pertama kita ambil pelajaran dari sini, Munkar Nakir itu betul datang kepada orang yang mati nanya man rabbuka. Itulah pertanyaannya. Jadi oleh karena dia ahli nahu, nggak boleh sembarangan sama orang ahli nahu ngomongnya. Ditanya lagi, man itu apa i'rabnya? Malaikat Munkar Nakir nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab, bang. Malaikat nggak tahu, nahu-nahuan nggak tahu malaikat. Pokoknya dia melaksanakan tugas. Udah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Udah ada orang itu jangan tanya itu lagi katanya. Udah nggak tanya lagi ya, udah bebas orang ini. Namanya orang alim ya, banyak pertanyaan. Benar, benar itu. Apalagi pertanyaan Ustaz Mahfuz? Fadol. Saya harus pakai ini. Ya. Biar Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya sesuai dengan tema kita kurban. Ini masih ada yang sangat akrab atau sama kurban. Masih ada. Makanya perlu saya tegas perlu dijelas. Pertanyaan saya, semenjak itu orang lahir sampai dewasa atau balik, dia belum diakikahkan sama tuanya. Ya. Karena akikah kan tanggung jawab orang tua kan. Ya. Ya sebenarnya. Ya. Ya. Semenjak itu orang lahir sampai dewasa atau akhir balik belum diakikah sama orang tua. Karena akikah itu takut diperlukan. Kalau akikah Ya. Nah, kalau dia kebetulan dia ada uang, dia mau berkorban, Ya. Saya mau menjelaskan dalam ilmu hukum fikih, semoga yang sejelas-jelasnya tentu ada dasarnya, tentu ada sanadnya juga. Ya. Saya minta diterangkan yang sejelasnya. Apakah orang ini berkorban boleh atau tidak, sah atau tidak menurut hukum ilmu fikih? Itu yang satu dulu. Ya. Yang kedua, kalau bayi baru umur 7 bulan, mana dulu yang didahulukan? Apa akikah dulu atau dia berkorban? Akikah dulu atau? Seorang lagi. Kalau bayi umur 7 bulan, Ya. karena dia mampu, mana yang didahulukan, akikah dulu atau kurban? Ya. Hanya itu peran saya mohon dijelaskan sama guru dan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak ya jawabannya. Di dalam kitab kita itu ialah Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mauludin murtahanun biaqiqatihi tuzbahu yauma sabi'ihi. Artinya setiap anak yang dilahirkan baik anak laki-laki atau anak perempuan murtahanun tergadai. Ini Pak nih, tergadai dengan akikahnya. Arti tergadai dengan akikahnya di dalam kitab fikih ini, anak ini nanti kalau dia tidak diakikahkan oleh ayahnya, dia tertegah untuk memberi syafaat pada hari kiamat kepada orang tuanya.
Karena akikah adalah beban orang tua. Orang tua ayah yang pada ketika anaknya lahir sunat muakkadah melakukan akikah. Kalau ketika itu si ayah ada duitnya. Si ayah ada duit. Kalau si ayah itu tidak punya duit, ditunggu dulu. Ditunggu dulu. Hari ke-7, hari 14, hari 15, seterusnya sampai dia balik. Nah, setelah anak ini balik, belum juga dibuat akikahnya. Maka si anak ini kalau dia punya kemampuan, ada rezekinya, dia buat akikah sendiri. Buat akikah sendiri. Sama kita semua nih, umpamanya kita tanya orang tua-tua kita dulu, ternyata kita belum pernah dibuatin akikah. Nah sekarang kita ada duit, ini mumpung nih beberapa hari ini, udah beli 1 ekor kambing yang tadi saya katakan itu, umur 2 tahun yang sehat, antar kepada panitia, ini akikah saya, lebih sempurna itu. Boleh? 1. Tadi pertanyaan tadi, seseorang yang belum melaksanakan akikah tiba-tiba dia ikut berkurban. Tiba-tiba dia ikut, itu kan tadi ya? Ikut berkurban. Bagaimana ini kurbannya? Kurbannya tetap sah. Hanya tuntutan akikah tidak gugur. Tuntutan akikah belum gugur. Dia berkurban, oke, sah kurbannya. Tapi oleh karena dia belum berakikah, tuntutan akikah tetap tuntutannya. Gitu. Tahun depan dia boleh laksanakan akikahnya, atau tahun kapan-kapan dia ada rezekinya. Nah, walaupun maaf guru ya, sepotong ya. Ya. Walaupun itu juga belum balik, tapi kan udah dewasa belum balik ya. Ya. Itu masih ada untuk akikah ya. Kan udah belum balik. masih ya. Masih ya. Sampai akhir hayat akikah masih dituntut. Untuk pribadi-pribadi yang belum pernah diakikahkan. Sunat. Jadi akikah itu sampai ya berkatakan akhir hayat ya. Iya, akhir hayat. Baru timbang namanya balik ya. Ya sampai udah. Sampai seterusnya, kalau udah dia mampu, seterusnya dia tetap dituntut untuk melaksanakan akikah. Hanya kadang orang kita ini itulah terlalu lalai, banyak duit, buat ini, buat itu, pesta ini, pesta itu. Sebenarnya kalau kita berakikah, ini bapak mau nyunatin anak nih, nyunatin anak, masak kambingnya rumah, yang kambing tadi sempurna umur 2 tahun, daging kambing itu menjadi jamuan akikah. Akikah itu jadi jamuannya, udah sah, udah gitu ya. Nah tadi anak yang lahir 7 tahun nih, 7 bulan ya, Itu udah selesai ya. udah selesai. Yang 7 bulan Ya, 7 bulan belum dilakukan. ya. Anak umur yang lahir, yang baru lahir itu menjadi yakin. Pertama, ayahnya dituntut pada hari ke-7 untuk melaksanakan akikah. Ya, ini laksanakan. Kedua, umur 14 hari. Tidak bisa umur 21 hari. Tidak bisa ya kapan lapangnya dia untuk laksanakan akikah kalau dia ada kelapangan keuangannya. Tuh. Jadi boleh begini Pak, ini umpamanya begini akikah ini, biar mudah caranya ya. Karena tujuannya sedekah. Ini tetangga kita ada mau pesta nih. Mau pesta nih, ada tetangga kita mau pesta. Udah, ini saya sumbang seekor kambing akikah untuk jamuan pesta. Sah. Sah Pak. Sah. Gitu. Ya. Jadi antara akikah dengan kurban, dulukan akikah.
Tapi kalau sudah terlaksana kurban, ya nanti tahun berikutnya buat akikah 1 kali seumur hidup, kurban bisa setiap tahun. Gitu Pak. Ya Ustaz Mahfud ya. Jadi akikah dulu didahulukan ya. Dahulukan akikah, kurban. Iya. Jadi saya mau harga-harga yang 1.500, 1.300 itu dinaikkan aja lah udah. Naiknya berapa? 4 juta atau 5 juta. Itu pasti umur 2 tahun. Di sini ada nggak? Kalau 1,5 juta ya bagaimana? Kambingnya aja udah harganya 3 juta. Belum bumbu-bumbunya, masak-masaknya. Rasanya kurang masuk akal itu. Kurang masuk akal. Tapi kalau 4 juta akikah, orang makan nggak mau. Nah, yang ringan itu tadi beli kambing sempurna. Ini siapa nih ada mau pesta? Ini kebetulan ini udah mau bulan haji nih. Ini akikah saya. Saya sedekahkan semuanya, kuditnya saya sedekahkan. Silakan kalau panitia mau masak makan, ini saya kasih bumbunya. Lebih enak begitu. Ada lagi pertanyaan? Jadi guru ini masalah akikah. Iya. Hampir ada kesamaan dengan sembahyang sunat tasbih. Iya. Harus dikerjain juga. Iya. Tahun kali walaupun 7 kali. Iya. Bisa. Bisa. Kalau akikah itu waktunya tidak terbatas, asal anak lahir sunat akikah. Apabila anak lahir sunat akikah. Tapi kalau kurban mesti tanggal 10, 11, 12, 13. Soalnya saya guru ini dua-duanya saya belum kerjain. Akikah yang nggak punya duit, sunat tasbih ya bang. Belum ada yang ngintin gitu. Nah dulu ada di sini almarhum. Kalau mau sholat tasbih Pak, itu pusatnya di musola saya. Saya yang mimpin. Datang bulan Ramadan Pak. Tanggal 21, 22, 23 sampai 27 datang ke musola saya. Kalau mau di sini nggak apa-apa kita buat. Boleh itu, Guru. Ini kan pemasukan juga. Iya. Boleh itu. Betul itu. Mumpung lagi anu nih. Ya. Itu sekarang gitu. Atur panitia kapan kita sholat tasbih, saya siap pimpin. Malam Jumat siap saya. Ya musola ada dibuat kan dibikin kan. Iya. Kenapa di masjid besar enggak? Kan gitu. Apa nih ya alasannya? Ini masukan yang bagus nih dari Pak Damroh ini. Ya. Coba dah. Saya siap buat, saya siap membantu. Saya siap jadi imamnya. Kalau kita di musola sabilillah, kita tidak umumkan perempuan, tapi perempuan berdatangan. Kaget saya. Mari Pak kita berkumpul beramai-ramai sini. Ayo sholat. Kapan kita mau lakukan? Yang paling cantik nanti Pak, yang paling hebat. Nih janji dari sekarang nih. Kalau almarhum guru saya, almarhum Al-Mahfur Kiai Haji Ali, kata dia, kalau lu mau sholat tasbih itu malam Idul Adha atau malam Idul Fitri. Sambil kita bertakbir, kita bertasbih banyak-banyak. Mari kalau malam Idul Adha saya siap. Kawan-kawan kumpul ada berapa orang aja. Malam Idul Adha, malam takbiran. Siap-siap saya pimpin. Hanya ya jam 12 ke atas lah. Ya. Pak Bakir ya. Ini dulu ya. Masukkan aja. Kita umumnya di sini ya. Kalau tasbih itu ya apa bolehnya sah saja. Tapi umumnya itu di bulan Ramadan Guru. Ya umumnya. Umumnya Guru. Iya. Iya, aslinya. Gitu. Kalau bisa saya usul, kalau bisa di bulan Ramadan. Boleh. Bulan pas hari Idul Adha atau itu ya bukan nggak boleh sah saja. Kan usul saya yang enaknya di bulan Ramadan. Siap. Saya siap. Kapan aja. Karena itu memang kerjaan saya itu. Kalau sabilillah itu udah tahu aja ibu-ibu itu kalau di malam 21 nih pasti ada nih Ustadz nih katanya malam 22, 23 datang insyaallah. Jadi sholat tasbih itu cuma setengah jam aja kok. Setengah jam, 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat. Siang juga bisa kita laksanakan. Kalau siang langsung 4 rakaat.
Tapi itu ide harus dipikirkan itu Pak. Kita di masjid ini memang baru ini terdengar ya saran untuk sholat tasbih ya. Tapi kalau di musola sudah dilaksanakan. Di musola Al-Falah sudah berjalan udah lama. Udah lama berjalan. Oh, kenapa dia masih besar ini nggak diadakan? Ya. Itu saya ingat dulu Pak. Almarhum almarhumlah kalau guru saya almarhum Kiai Haji Nur Ali itu setiap malam itu sholat tasbih setiap malam. Kalau kita waktu itu pengajian di Masjid Az-Ziyadah almarhum almarhum Kiai Haji Jayadi Muhajir itu malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Besok enggak tidur semalaman. Besok langsung ziarah kubur masing-masing. Ya. Pokoknya buat ajaran umumnya insyaallah. Jangan khawatir. Soal pelaksanaan kita siap semuanya yang bagian-bagian ibadah ini, apa aja ibadahnya siap. Nah, apalagi ada pertanyaan lagi Pak, tinggal berapa menit lagi nih. Ya. Pencerahannya Guru, kalau benarkah kalau daging akikah nggak boleh dimakan dengan yang punya hajat ya? Ya, begini. Itu tradisi kita kan begitu kan. Coba kita nggak tahu tradisi apa. Ya, begini. Akikah tadi ya. Akikah itu tujuannya untuk dimakan. Yang punya akikah disunatkan memakan akikahnya. Masa nggak boleh dimakan? Kecuali yang tidak boleh itu dia bernazar. Begitu juga kurban. Nazar itu kata dia, saya bernazar kalau sekiranya anak saya lahir laki-laki atau cucu saya laki-laki, saya berakikah. Nah itu yang nggak boleh dimakan dagingnya. Kalau dia untuk berakikah sunat aja ya makan satenya. Ya makan Pak ya, jangan nggak dimakan. Yang tidak boleh dimakan itu ialah yang nazar, dinazarkan nggak boleh. Itu punya orang semuanya. Kalau bapak berkurban, bapak bernazar, jangan terima diantar kurban ini bagian bapak nggak boleh, karena ini adalah nazar saya. Kalau kurban sunat ya terima aja banyak apa-apa, masa? Karena tujuannya untuk dimakan. Itu ya paham ya? Nggak boleh dimakan katanya. Makan dimakan itu tabarrukan, mengambil berkah bagi binatang ternak yang kita akikahkan atau kurbankan itu. Ya, ada lagi Pak pertanyaannya Pak? Guru. Ya silakan. Saya mungkin dari masalah korban. Ya. Ini menghubungi manusia semua, apalagi menakikah berkorban manusia. Sekarang saya mau tanya Pak Guru, barangkali ada hadisnya atau tidaknya. Kalau kita bapak kita itu kan orang tua kita ya. Iya. Pertama yang Nabi Adam alaihissalam. Nah di dalam firman Fatihah itu mungkin dengarkan itu mungkin belum banyak di Indonesia. Saya belum pernah tahu kalau saya sendiri juga di dalam firman Fatihah itu kan Nabi Adam atau Umi Hawa. Jadi selalu kan ada Nabi Muhammad SAW kan semua logik dan itu sama ulama amin kan. Nah Nabi Adam bukan anak bawah itu bagaimana menjelaskan dulu? Apa nggak ada di hadisnya apa nggak ada di kitab? Bagaimana tadi katanya? Tawasul kan gitu. Tawasul. Ya termasuk tawasul. Kalau tawasul mungkin pribadi atau berjemaah. Tapi kita belum pernah dengar tuh ada yang baca firman Fatihah Nabi Adam. Nabi Adam. Itu kan bapak kita orang tua. Iya. Kalau kita berdoa kan kalau nggak ada bawa orang tua juga kan nggak ada bertahan. Iya. Ya benar pertanyaannya benar. Iya. Itu dulu. Nah, begini Pak. Kita ini memang anak cucu Nabi Adam. Setelah umat manusia, anak cucu Nabi Adam. Tetapi kita disebutnya umat Nabi Muhammad. Gitu Pak ya, umat Nabi Muhammad. Kalau kita ada sesuatu hajat bertawasul kepada Nabi Adam, Allah tidak sampai. Allah nggak mau. Saya bertawasul kepada Nabi Adam untuk menyampaikan, Allah nggak mau. Karena di sini sudah dijelaskan Nabi kamu Nabi Muhammad.
Kalau kamu ada hajat apa-apa, nih melalui dia nih. Nabi Muhammad inilah yang menyampaikan doa hajat kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh langsung kepada Nabi Adam begitu, Pak. Yang pertama, yang keduanya barangkali keduanya atau ketiganya belum pernah dengar ada Nabi Adam disebut. Iya, nggak ada. Walaupun Nabi Adam itu nenek nenek moyang umat manusia, tapi masing-masing. Kalau umat Nasrani, Kristen dia ke Isa, orang Yahudi ke Isa, orang Yahudi. Tapi kalau kita khususnya umat Nabi Muhammad, tawasulnya kepada Nabi Muhammad, dan nanti Nabi Muhammad yang menyampaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad bertanggung jawab semuanya kepada Allah tentang umat kita. Itu Pak sebabnya, Pak. Nah, makanya jangan bertawasul kepada yang lain. Ke Musa tidak boleh, ke Isa tidak boleh, wajib Nabi Muhammad. Kalau nggak nyambung kepada Nabi Muhammad, tawasulnya nggak sah. Allah nggak mau, harus kamu Nabi Muhammad. Gitu kalau kita ini umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak. Ya memang guru ya, kalau namanya itu pertama Nabi Muhammad bawain semua itu. Semuanya. Jadi nanti seluruh nabi termasuk Nabi Adam itu di bawah Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Adam lahir duluan, tapi nama Nabi Muhammad itu disebut sebelum Adam itu ada. Sedangkan Nabi Adam itu sendiri ketika dia bertaubat kepada Allah, dia sebut Nabi Muhammad, ya Allah, atas nama Nabi Muhammad mohon ampunkan dosa saya. Allah bertanya, wahai Adam, kenapa engkau sebut nama Nabi Muhammad? Dari mana engkau tahu Muhammad? Ya Allah, ketika aku melihat ke atas ke tiang aras, itu ada dua nama. Pertama Allah, kedua Muhammad. Maka di dalam hatiku tidak mungkin nama ini ada di sini kalau dia bukan orang penting. Maka saya sebut Muhammad itu. Nah, maka Allah ampunkan dosanya. Gitu Pak, namanya cerita-cerita tawasul. Ya gitu Pak ya. Nah, Muhammad lebih awal semuanya. Daripada umat manusia ini, daripada seluruh makhluk ini, Nur Muhammad terlebih dahulu. Ya. Itu barangkali ya Pak ya. Udah selesai pertanyaannya tadi. Ada waktunya ada di. Nah, masih ada 3 menit. Masih ada 3 menit Pak, manfaatkan pertanyaan kita ini. Ya. Alhamdulillah ya. Masalah kurban, masalah akikah ini banyak ini masalah malam kita ini ya. Sempurna sudah ya. Masalah kurban, semuanya termasuk kulit-kulitnya udah kita bahas. Ini kulit yang orang lupakan ini. Ya, silakan. Yang saya tanyakan, hewan kurban sapi itu kepalanya dijual, bro. Ya, dijual sama panitia. Itu bagaimana hukumnya? Karena pembelinya ada. Oh gitu. Kepala sapi dari mana? Mau kurban ya? Nah, itu. Sama mau kulit tadi. Kalau kulit tadi kan sudah jelas ya. Kulit kepala tidak boleh dijadikan upah pemotong dan tidak boleh dijual oleh panitia. Termasuk kaki itu. Termasuk kaki tidak boleh. Harus dibagikan semuanya. Itu nggak boleh itu, bahaya itu Pak. Jangan. Itu apalah. Jangan ya, jangan. Kecuali sedekah, panitia bersedekah kepada orang. Pikir jarang itu, nggak terjadi. Yang biasanya yang minta itu tukang sembelih, tukang potong. Jadi minta boleh diberikan, tapi jangan sebagai ongkos. Kalau untuk dijual ke jagal jangan, nggak boleh. Karena hak itu hak bersama-sama. Panitianya misain gimana? Ya. Panitianya misain duluan. Ini panitia harus dikumpulkan. Tidak semuanya panitia berilmu. Itulah. Tidak semuanya panitia mempunyai ilmu yang seperti ini. Makanya ketua panitia itu harus dijaga gitu kali ya Pak ya. Jangan ya, tidak boleh Pak ya, tidak boleh. Jangan. Tapi alhamdulillah itu terima kasihnya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Qabbal ya karim. Rame juga.